Selamat malam, saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Malam ini kita akan merenungkan bagian dari teks yang juga dikotbahkan pada hari Minggu kemarin, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 14 dan 15, yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara kasih Tuhan, barangkali kita tidak menyadari betapa krusialnya teks ini. Buat kita, keselamatan dari Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang membawa kehidupan baru bagi kita. Tapi lebih daripada itu, menurut saya, teks ini mengungkapkan satu sisi yang sangat menarik dari keselamatan itu, yaitu bahwa demi menyelamatkan kita, Tuhan dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini adalah sesuatu yang menarik karena ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan hingga ia rela menjadikan dirinya sahabat bagi kita. Mengapa menarik? Karena relasi persahabatan adalah sebuah relasi yang mensyaratkan equality, kesetaraan antara dua atau lebih orang. Anda bisa punya sahabat yang mungkin berbeda usia, satu lebih tua, satu jauh lebih muda, atau kebalikannya. Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu punya tingkat pendidikan begitu tinggi sampai strata 3 doktoral atau bahkan profesor, yang satu mungkin tidak lulus sekolah dasar. Tapi apapun itu, ketika kita ada dalam sebuah relasi persahabatan, kita ada dalam kesetaraan. Perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi atau menimbulkan jarak dalam relasi itu. Yang lebih tinggi posisinya tidak merasa tinggi, yang lebih rendah tidak merasa rendah. Itulah intisari dari relasi persahabatan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan bahwa ia tidak lagi memanggil kita hamba, yang mana memang harusnya demikian, kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan, kita adalah ciptaan yang punya jarak begitu jauh dengan Tuhan, tapi ia memanggil kita sahabat, maka sesungguhnya itu menunjukkan betapa Tuhan dalam Yesus Kristus rela merendahkan dirinya. Bukan cuma merendahkan hati, merendahkan dirinya. Sehingga ia bisa ada di level yang sama dengan kita. Tujuannya apa? Sehingga Tuhan Yesus bisa sungguh-sungguh hadir, merasakan, berbagi hidup ini dengan kita semua. Dan itu yang nanti kalau kita baca akan disuarakan lagi oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2 yang terkenal, Allah yang sekalipun dalam rupa Allah tidak merasa kesetaraannya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tapi telah mengosongkan diri, bahkan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja mau begitunya merendahkan diri demi bisa menjadi sahabat kita, maka apa yang mestinya terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama tentu kita harus menyambut persahabatan yang Tuhan tawarkan itu. Kalau Tuhan sudah begitu relanya merendahkan dirinya, maka kita mestinya juga menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh keterbukaan. Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sudah tidak lagi waktunya kita menempatkan diri kita lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain apapun alasannya. Apakah itu karena kita merasa lebih kaya,
lebih punya jabatan, posisi yang lebih tinggi, lebih punya tingkat pendidikan yang lebih hebat dari orang itu. Apalagi karena kita merasa mungkin etnis, ras, atau agama, keyakinan kita jauh lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Semua itu tidak punya tempat lagi kalau kita mengaku diri sebagai murid dari Tuhan Yesus. Ia yang telah rela merendahkan dirinya untuk menjadi sahabat semua orang. Masakan kita masih mau merasa diri kita lebih dari orang lain, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain? Kita yang karena kasih-Nya Yesus sudah merendahkan dirinya. Karena itu mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyambut persahabatan Tuhan itu dengan penuh sukacita, tetapi juga dengan penuh kerendahan diri dan hati. Kita menganggap setiap orang di sekitar kita sebagai sesama yang setara, sama berharganya, sama berartinya, sama mulianya di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang boleh menerima anugerah Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mau menjadikan kami sahabat-sahabatnya, bukan karena kami layak, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Karena itu ajar kami untuk juga boleh menjadi sahabat bagi mereka-mereka yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Agar dengan demikian kami mau belajar merendahkan diri dan hati sebagaimana sudah Tuhan Yesus lakukan, sehingga kami juga boleh melayankan kasih keselamatan kepada sesama kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi. Berikan hikmat pada para pemimpin kami agar boleh mengambil keputusan yang benar-benar baik bagi kehidupan bersama, yang memperhatikan asas keadilan, yang tidak meminggirkan mereka-mereka yang lemah, yang kecil, yang sedikit, dan agar pemerintah tidak takut pada kelompok-kelompok yang hanya mau memaksakan kehendaknya sendiri. Kami berdoa untuk upaya penanganan pandemik, baik dari sisi kesehatan, masyarakat, ekonomi, sosial, dan semua usaha lainnya. Berikanlah yang terbaik, sehingga bersama sebagai bangsa, sebagai satu saudara, sebagai sahabat-sahabat, kami boleh melewati masa-masa berat ini. Berikanlah juga anugerah kepada gereja-Mu, agar gereja Tuhan bukan hanya mencari selamat sendiri atau sekedar bertahan hidup, tetapi sungguh boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana ia ada. Kami mau memohonkan juga kekuatan dari Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan rupa-rupa pergumulan, baik keluarga yang bergumul dengan berbagai masalah ekonomi di tengah situasi pandemi, dengan berbagai masalah kesehatan, dengan pendidikan dari anak-anak atau cucu mereka. Biarlah dalam apapun yang dihadapi, setiap keluarga boleh tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Lina Sucipto yang sedang menjalani satu perawatan di Jerman. Tuhan berikan kepadanya kekuatan, biarlah semua perawatan, tindakan yang dialaminya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa pemulihan kebaikan bagi dirinya. Kami mau berdoa juga untuk setiap pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, pergumulan yang mungkin tidak bisa kami bagi dengan orang lain, tapi hari ini, malam ini mau kami mohonkan hanya kepada Tuhan. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami.
Ya Bapa, demikianlah doa-doa kami. Kami percaya Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami seturut dengan anugerah-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami semua akan beristirahat, biarlah dengan rahmat Tuhan kami beristirahat dengan baik. Dan esok kami menyambut setiap panggilan baru dari-Mu, tugas baru dari-Mu, hanya dengan kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.